Kedua, Indonesia Industry Outlook 2022 dengan tema Financial Super Apps Become Mainstreams dengan pembicara Bapak Andreas Kurniawan, Chief Digital Officer Bank Danamon, dan Bapak Riko Wardana, Head of Digital Banking Product Bank Syariah Indonesia, serta akan dipandu oleh moderator Bapak Kris Murwanto, pengamat bisnis. Sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu video set untuk industri digital banking dan syariah banking. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar di berbagai industri. Para pemain industri harus mampu mengambil langkah strategis untuk memenangkan persaingan di tahun macan ini. Berdasarkan hasil survei Inventur Alfara, semua banking akan berlomba mendapatkan kepercayaan konsumen. Sebanyak 93% responden menjawab lebih percaya model perbankan yang berbasis digital bank dibanding neobank. Sama halnya dengan model perbankan yang lebih disukai. Sementara itu, ke depannya, digital atau physical dan digital experience akan semakin masif terlihat dari hasil survei Inventur Alfara. Survei ini menunjukkan bahwa 44,4% responden akan melakukan transaksi layanan secara online sebagian offline. Dengan transaksi offline terbanyak yaitu menabung, 77,4%, dan membuka tabungan sebanyak 76,5%. Sedangkan, untuk produk perbankan syariah, sebanyak 77,1% responden lebih memilih KPR syariah dengan cicilan tetap dibanding dengan KPR konvensional dengan bunga floating. Di lain sisi, berdasarkan Digital Monitor Inventur Evosight, sentimen terhadap produk investasi mengalami kenaikan dengan tingkat kenaikan tertinggi berada pada produk investasi saham. Lantas, bagaimana wajah industri digital banking dan perbankan syariah di tahun macan ini? Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Kepada Bapak Kris Murwanto, Bapak Andreas Kurniawan, dan juga Bapak Riko Wardana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya mungkin. Pagi, maaf nggak kedengeran suaranya, Pak. Ya, Pak Kris. Oke. Pak Kris. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak semua, selamat datang. Pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pagi. Semoga kita semua pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Kris Murwanto. Pagi ini saya akan bertindak sebagai moderator untuk membantu memandu diskusi di sesi pertama acara Indonesia Industry Outlook 2022 pagi ini, yang akan membahas tema tentang digital banking dan syariah banking. Tema yang lebih khusus adalah mengangkat tentang financial super apps becomes mainstream. Kita beruntung sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat berkompeten. Yang pertama, Bapak Andreas Kurniawan. Beliau adalah Chief Digital and Analytic Officer dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Selamat datang Pak Andreas. Pagi, salam kenal, saya Andreas. Ya, terima kasih Bapak. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Riko Wardana. Beliau adalah selaku Head of Digital Banking Product dari Bank Syariah Indonesia. Selamat datang Pak Riko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Kris. Ya, salam kenal. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir Bapak-Bapak ini dalam event Indonesia Industry Outlook 2022. Ke depan kita akan berdiskusi masing-masing 15 menit dengan Pak Andreas dan dilanjutkan 15 menit berikutnya dengan Pak Riko. Dan kemudian akan ada sesi tanya-jawab, menjawab pertanyaan dari audiens sekitar 10 menit ya Pak. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung mulai bertanya kepada Pak Andreas dulu.
Begini Pak, setelah melewati 2 tahun pandemi COVID-19 dan ekonomi kelihatannya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi, tentu saja banyak terjadi perubahan di pasar, baik itu perilaku konsumen, persaingan, teknologi, regulasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya ingin menanyakan kepada Pak Andreas, apa saja Pak, menurut catatan Bapak, pergeseran-pergeseran besar atau mega shift yang sudah terjadi di industri perbankan digital di Indonesia selama 2 tahun terakhir ini? Silakan Pak. Tadi pagi semua, saya kebetulan, terima kasih Pak ya, saya kebetulan tadi sempat ngikutin presentasi di awal-awal 20 menit pertama, dan saya juga ngelihat presentasinya. Ada 10 mega shift, ya, tapi yang cukup menonjol yang kita perhatikan dari sisi customer behavior di hampir 2 tahun terakhir ini adalah yang kita lihat aspek kita sebut digital, physical digital. Jadi kita ngelihat ada perubahan pola customer bertransaksi, customer engagement dengan kita. Itu kita ngelihat ada significant shift. Terutama customer itu sekarang fokusnya lebih ke arah low engagement, low mobility. Customer itu fokus ke hal-hal yang tidak penting itu diusahakan dilakukan dengan platform remote. Untuk melakukan interaksi itu juga polanya berubah karena sangat memperhatikan faktor kesehatan. Jadi untuk hal pembelian produk, cross-sell produk, kita ngelihat perubahan di pola customer juga perubahan pola cara kita mengengage customer. Itu yang pertama. Yang kedua, akibatnya konsekuensinya dari perubahan pola pattern behavior customer ini, kalau kita balikan ke impact digital yang tadi di-mention, tentu traffic dari ATM, traffic ke branch itu jauh berkurang. Kompensasinya, mobile banking, internet banking, semua yang sifatnya adalah self-service itu meningkat drastis ya Pak ya, kita lihat. Nah, itu satu. Ya, yang kedua kita juga melihat dari sisi customer itu karena quote-unquote banyak terkurung di dalam suatu tempat, dalam rumahnya masing-masing, karena mobility-nya rendah. Dari sisi pola memesan makanan, pola berinteraksi, dan lain-lain, mereka itu melihat bahwa aplikasi yang memudahkan untuk membantu hidup mereka sehari-hari, kalau yang mungkin disebut tadi trennya super app, itu kita lihat sangat unggul. Karena kenapa saya sebut seperti itu? Karena kita lihat top up ke aplikasi-aplikasi tersebut itu meningkat drastis ya, versus aplikasi yang sifatnya singular apps yang hanya menyediakan single services. Top up dalam konteks untuk e-money-nya atau top up pembayaran virtual account-nya dan lain-lain. Yang ketiga, kita juga melihat pola customer untuk berinvestasi itu berubah ya. Dulu customer itu mungkin lebih cenderung berinvestasi di produk-produk tradisional, tetapi di 2 tahun terakhir ini mungkin juga karena bombardir atau campaign dari alternatif investasi ya, kalau kita lihat iklan-iklan di mana-mana itu banyak banget. Customer itu juga bergeser dari produk tradisional ke produk non tradisional. Itu yang kita lihat sih dari dunia perbankan di 2 tahun terakhir ini, tiga besarnya ya dari 10 yang tadi disebut, kurang lebih seperti itu Pak. Menarik nih. Saya pengen melanjutkan sebentar ke Pak Riko ya Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andreas beberapa shifting penting di digital banking selama periode 2 tahun terakhir. Kalau dari sudut pandang Pak Riko Wardana, mewakili perspektif pelaku industri syariah banking nih Pak, apa Pak kira-kira shifting yang menurut Bapak juga tidak kalah penting? Mungkin berbeda, mungkin justru menguatkan apa yang disampaikan Pak Andreas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya pikir tadi Pak Andreas sudah clear ya, memang banyak hal yang berubah di pandemi ini. Tentunya dampaknya yang juga luar biasa terkait dengan digital banking sendiri. Tapi sepakat juga dengan Pak Siwo terkait dengan ini turunannya banyak gitu ya. Saat kita bicara digital banking, kita akan bicara terkait teknologinya sendiri pasti.
user experience yang berbeda pasti, gitu ya. Tadi pengenalan terhadap online, kebiasaan dengan cara online itu pasti mendorong. Terus kemudian yang tentunya sangat berpengaruh di kami, gitu ya. Saya rasa juga pengaruh juga lain tentunya adalah bagaimana ekosistem, gitu ya. Ekosistem menjadi satu hal yang modal yang harus dipegang, gitu ya. Tidak hanya sebatas teknologi, tidak hanya sebatas experience, interaksi dengan layanan perbankan. Sehingga orang nanti mungkin saat ini sudah membutuhkan tidak hanya untuk bayar saja, tapi bagaimana semua apa namanya line 24 hour mereka itu bisa terlayani dengan satu layanan yang mudah, gitu ya. Nah, itu yang contoh tadi mungkin sudah disampaikan juga. Mungkin dulu orang untuk top up bukan hal yang yang terlalu penting, tapi sekarang bagaimana mereka bisa membayar belanja mereka di e-commerce, bagaimana mereka bisa men-top up bagaimana wallet, bagaimana mereka bisa berinvestasi, itu semua menjadi satu bentuk ekosistem yang menjadi satu kesatuan layanan. Nah, yang penting juga tentunya buat kami sendiri, khususnya di syariah, gitu adalah kehadiran pandemi ini tentu juga membawa dampak kepada nilai-nilai sosial yang semakin meningkat. Nah, kami memberikan layanan tentu dari sebuah financial ya. Jadi menurut kami finansial juga harus menyatu dengan sisi sosial. Jadi seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf itu betul-betul menjadi momentum yang luar biasa di masa pandemi ini. Bagaimana kita sangat bersyukur di Indonesia ya, nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai kesariahan itu ternyata betul-betul menjadi bukti, gitu ya, bahwa kita wujud daripada gotong royong itu real dan konkret. Dan alhamdulillah itu misalkan terwujud bagaimana nilai atau jumlah pengumpulan dari zakat, dari infak yang terus meningkat dan biasa di selama masa pandemi ini. Nah, inilah yang juga dorong keyakinan kami ya bahwa Bank Syariah ya punya momentum tentunya, dan kehadiran BSI hasil dari bank merger yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah maupun dari masyarakat tentu juga harus bisa dimanfaatkan momentum ini untuk bisa menselaraskan tadi antara finansial, sosialnya juga, dan tentunya nilai-nilai daripada syariah itu sendiri. Saya rasa itu Pak Kris yang bisa kami sampaikan. Baik, luar biasa. Saya kemudian pengen mengkaitkan apa yang disampaikan oleh Pak Andreas maupun Pak Riko itu dengan topik bahasan sesi kita pagi ini, Pak. Financial super apps becomes mainstream. Seberapa mainstream sebenarnya menurut Pak Andreas maupun Pak Riko super apps ini sekarang bagian dari bagaimana kita melakukan aktivitas digital banking? Silakan, mungkin boleh Pak Riko dulu. Oh, oke. Ya, mungkin saya lihat ya, di satu sisi kita harus sebut ini menjadi sebuah mainstream, karena everyone kayaknya klaim gitu ya, memiliki super apps gitu ya. Jadi rasa-rasanya kalau nggak punya jadi makin ketinggalan gitu ya. Tapi kembali lagi sebenarnya super app itu sendiri secara definisi atau demand atau yang dibutuhkan si customer itu apa gitu terhadap super apps, itu yang sebenarnya harus clear gitu ya. Nah, dan itu juga tidak salah. Kita melihat ada 3 komponen di sebuah super app itu. Yang pertama tentunya adalah basic, adalah teknologinya sendiri. Teknologinya harus juga bisa mumpuni untuk melayani robust transaction gitu ya, untuk bisa nambah fitur, layanan dan sebagainya. Kedua tentunya harus dekat dengan itu tadi konten ya, layanan ekosistemnya gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Anda sampaikan hanya melayani single service, itu rasa-rasanya belum bisa diklaim sebuah super apps gitu ya. Lalu yang ketiga tentunya kita lihat adalah bagaimana ini ada sebuah uniqueness gitu ya, ada sebuah uniqueness yang harus memang menjadi ciri gitu ya. Dalam hal ini bisa sebuah use case yang memang kuat gitu ya, atau juga memang menjadi unik di antara yang lain gitu ya, itu harus ada. Sehingga ya kita bisa bilang bahwa sebenarnya super app itu akan tidak banyak seharusnya. Kalau kita superhero itu ya superhero, tidak semua orang superhero gitu ya, pasti ada. Tapi saat ini kalau memang ada yang klaim dan segala macam, itu saya rasa sah-sah saja, karena memang nggak ada ketentuan juga untuk mengatur seperti itu gitu ya. Nah, apakah menjadi mainstream? Nah, kembali lagi justru sekarang ini dengan semakin banyak yang klaim, ini adalah real pertarungannya akan dimulai gitu ya. Jadi
contoh beberapa bank yang tadi disampaikan Pak Siwo, bank-bank yang memang bank besar, memang sudah lahir dari lama dan bertransformasi ke digital, justru menunjukkan betul-betul bahwa sudah kuat di basis customer base-nya. Ekosistemnya sudah kuat dengan grup holdingnya. Terus kemudian use case-nya sudah kuat karena tadi customer-nya memang sudah punya trust yang lama di mereka. Jadi kalau saya atau kami melihat ya ini sebuah awal dari perkembangan super app, nanti akan terbukti kemana siapa gitu ya yang benar-benar memang the real super apps. Jadi kalau saran disampaikan itu memang mainstream, ada view yang sepakat juga gitu ya. Tapi justru kalau kami melihat di sinilah sekarang starting untuk melihat ini sebagai suatu pertarungan yang dimulai. Who's the real super apps? Itu kali Pak Chris ya. Ya, jadi justru pertarungan yang tentang yang diistilahkan super apps malah baru saja dimulai ya Pak Rigo ya. Ya, kalau menurut kami itu dari super app baru sekarang akan teruji. Jadi siapa yang nggak punya ekosistem akan ketinggalan. Siapa yang teknologinya sebenarnya tidak real konkret mendukung untuk menjadi super app juga akan ketinggalan. Siapa yang tidak punya use case yang kuat dan unik yang nggak ada itu juga akan ketinggalan. Jadi itu akan menjadi bukti dari pertarungan tersebut. Ya. Nah, sekarang kita tunggu nih, Pak Andreas, bagaimana Pak Bapak melihat fenomena bahwa super apps ini dikatakan sekarang makin mainstream sebagai bagian dari aktivitas kita berdigital banking? Saya sepakat dengan apa yang tadi disebut oleh Pak Riko ya, bahwa this is just the beginning. Pertarungan super app itu akan dimulai. Karena memang kalau kita lihat dari historicalnya, dulu itu kan dimulai dengan mini apps, banyak perusahaan atau organisasi dimulai dengan mini apps. Super apps itu berkembang dengan pesat itu di negara China, ya. Dimulai dengan Alibaba, dengan Alipay-nya dan lain-lain. Nah, sedang di Indonesia sendiri era super apps itu dimulai dari non-perbankan. Ada ride hailing sama e-commerce, mereka berkembang dengan cepat. Sekarang financial industry memulai dengan era super apps. Nah, Pak Riko mention bahwa era ini baru saja dimulai. Dengan 3 hal yang tadi disebut, saya sepakat sekali bahwa terutama faktor uniqueness ya, karena hampir semua organisasi baik itu financial atau non financial menuju ke arah yang berlomba-lomba untuk membentuk suatu ekosistem. Tetapi mungkin ada sesuatu yang menarik. Ini kan bukan permainan siapa tercepat besar, tapi siapa yang tercepat dan siapa yang bisa mengantisipasi tren dan customer behavior. Itu poinnya Riko yang kedua, related ke konten dan teknologi, seberapa fleksibel dan seberapa agile. Karena dengan adanya super app seperti poin saya dari pertanyaan sebelumnya, ini sangat memudahkan sangat memudahkan nasabah atau konsumer ya. Kita ini mungkin sudah terbombardir dengan berbagai macam aplikasi. Dengan adanya single aplikasi yang bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan, itu tentu sangat mudah daripada kita mempunyai berbagai macam aplikasi. Jadi saya setuju bahwa ini akan menjadi emerging trend yang akan terus meningkat dari sisi adopsinya. Wah, kayaknya pertarungan ke depan bakal seru nih Pak ya. Karena kalau dalam persepsi saya, ekosistem layanan ini artinya kita bicara tentang paradigma platform, yang itu berbeda dengan pipa linier. Di situ tidak saja ada functional connects, tapi juga product connects, dan yang lebih penting adalah user connects. Menurut Bapak, terus kemudian para pelaku industri digital banking ini harus mengantisipasi apa Pak, untuk supaya tidak ketinggalan dalam pertarungan yang makin sengit ke depan? Silakan Pak Andreas. Oke, kalau dari view kami, Internet Bank Danamon, kita melihat teknologi ini kan hanya enabler, tetapi yang membuat, menciptakan dan mengadaptasi ini adalah manusia. Jadi yang kita lihat ini adalah transformasi yang harus dimulai adalah transformasi dan proses. Dua tahun terakhir ini proses transformasi culture, proses transformasi mindset itu diakselerasi dengan COVID-19 ini. Proses transformasi itu kan sudah berjalan dengan dimulai eranya ride hailing dan lain-lain, di mana kita sebagai quote
pemain lama atau dinosaurs di dunia perbankan, tiba-tiba terkaget-kaget atau tergopo-gopo atau dikagetkan dengan a new player nih, new kids on the block yang dari berbagai macam mencoba makan pie kita. Nah, tapi itu juga merupakan wake up call kita dan juga healthy competition supaya kita ada proses untuk menjadi yang lebih baik lagi dan ujung-ujungnya yang diuntungkan consumer. Jadi pasti yang pertama kita gimana memastikan people, karyawan kita dari sisi mindset, metode working yang baru, bagaimana memangkas birokrasi, bagaimana memanfaatkan teknologi, hard copy signature ke digital signature, meeting yang tadinya face to face itu membutuhkan skill yang berbeda. Presentasi dari physical ke digital aja membutuhkan skill yang berbeda. Ya, itu peningkatan upgrade skill itu yang kita kedepankan. Yang kedua tentunya sangat susah untuk kita hidup sendiri. Ini balik ke ekosistem. Jadi bagaimana memanfaatkan partnership atau sister company itu lebih bersinergi buat kita. Danamon dengan sister company-nya seperti Adira dan lain-lain. Yang kedua tentu Danamon dengan klien untuk membuat service atau solusi yang lebih baik lagi baik klien Danamon atau dari klien tersebut. Jadi ekosistem atau partnership itu kita juga semakin intens untuk dikembangkan. Yang ketiga tentunya dari cara melayani customer, karena kan pola hidup mungkin tadi sempat di Seko, pola hidup, gaya hidup customer berinteraksi itu berubah ya dengan adanya situasi COVID-19 ini, pandemi di 2 tahun terakhir ini. Manusia itu adalah makhluk yang cenderung sosial beradaptasi. Ini polanya jadi berubah cara kita beradaptasi dan berengagement. Tadi saya sempat mention juga cara kita berjualan yang juga berubah. Bagaimana yang tadinya adalah quote unquote high touch menjadi low touch, tapi dari sisi relationship-nya tetap deep. Itu kan menjadi challenge cara kita berinteraksi itu berengage dengan nasabah. Jadi kita pasti perhatiin 3 hal itu yang utama, people, partnership, sama memperkuat dari sisi new engagement modelnya. Kurang lebih itu, Pak. Oke, silakan Pak Riko, mungkin ada perspektif tambahan. Oke, ya mungkin menguatkan lagi Pak Andreas ya. Jadi kembali lagi tadi ke super app tadi, itu siapa jadi akan menjadi pemenangnya gitu ya dalam pertarungan. Kalau kami melihatnya siapa yang bisa merebut waktu daripada pengguna atau customer. Semakin banyak customer bisa engage di dalam satu super app, itulah yang adalah seharusnya pemenangnya. Jadi entah itu dalam bentuknya hit transaction-nya, terus kemudian stay longer-nya, lamanya dia untuk menggunakan jasa daripada super app tersebut, dan sebagainya. Nah, itulah yang harusnya ke depan akan menjadi ukuran bagaimana kita mengarahkan untuk mempersiapkan pertarungan tersebut. Nah, ini pertanyaannya sedikit membuka-buka juga strategi dari Pak Andreas dan saya juga ternyata gitu ya. Silakan Pak. Ya, jadi tentu kembali lagi apa yang harus menjadi uniqueness atau menjadi konten yang paling strong daripada super apps itu yang harus benar-betul harus disepakkan gitu oleh si masing-masing super apps itu ya. Nah, dan satu lagi adalah ini bukan berarti gara-gara layangan putus ya, dan saya juga bukan pendukung dari Mas Aris ya, tetap saya support Mbak Kinan gitu ya. Nah, kalau kita lihat tidak ada kesetiaan di situ ya, jadi artinya customer betul-betul atau apa namanya engagement itu sangat susah gitu, semakin susah untuk kita rawat gitu ya. Jadi betul-betul perubahan yang dinamis dan sebagainya dan agile itu harus menjadi key gitu. Dan betul-betul memahami kebutuhan itu harus penting. Nah, itulah jadi artinya di sini kesetiaan itu semakin mahal gitu ya. Jadi orang akan semakin mudah beralih dari super app satu atau app yang satu ke app yang lainnya. Nah, inilah yang membuat sebenarnya kita pun harus menyiapkan yang kita sebut mungkin di istilah jargon yang dulu sudah ada ya. Istilahnya namanya kalau di banking tuh omni channel gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menyamakan antara mobile banking dengan ATM dengan itu. Saat itu tidak ada yang salah dengan strategi itu, tapi hari ini pasti sudah tidak valid gitu ya. Nah, apa yang dilakukan dengan Omni ini adalah bagaimana experience di satu apps yang berbeda, yang mungkin bukan milik bank gitu ya, bukan milik kami gitu ya,
tapi experience yang diterima oleh customer itu remaining the same gitu ya, atau similar gitu ya. Jadi misalkan mungkin bisa saja opening account di third party apps gitu ya, tapi continuing transaction-nya atau nanti ada produk holding yang bertambah gitu ya, itu akan berpindah ke apps-nya si bank gitu ya. Nah itu possibility-nya ada. Jadi omni-channel yang dulu jargon lama yang mungkin hanya ada di banks their own channels gitu ya, tapi itu nanti akan terbuka untuk di berbagai apps dengan mengharapkan experience yang sama. Gitu ya. Jadi orang misalnya, ya saya pikir bukan tidak mungkin membuka rekeningnya BSI nanti di Bank Danamon misalkan, atau membuka rekening BSI di e-commerce gitu ya. Tapi once dia ingin butuh untuk transaction yang lebih atau more features, dia bisa pindah ke app-nya BSI. Nah itu nanti saya pikir bukan tidak mungkin itu juga segera akan terrealisir gitu ya, karena juga beberapa bank juga udah preparing ke sana juga, saya rasa. Nah itu yang mungkin harus disiapkan. Jadi sekali lagi ada dua hal penting. Kesetiaan itu sangat makin mahal gitu ya. Jadi betul-betul perubahan, dinamis, uniqueness itu harus dirawat dengan baik dan harus dilakukan dengan cepat tadi. Yang kedua, tentunya kita harus bisa membuka diri. Kita tidak bisa mungkin akan terus bertahan, tapi yang kita butuhkan adalah sekarang experience yang sama dan time consume di aplikasi kita atau time consume di layanan kita yang makin banyak atau makin panjang. Itu yang akan memenangkan pertarungan. Itu Pak. Menarik. Setiap kali kita bicara tentang layanan putus, semua jadi nyambung urusannya, Pak. Soal experience, soal kepercayaan, soal macam-macam. Sampai kerahasiaan juga strategi dan semuanya terbuka di layanan putus. Setuju. Tidak ada laki-laki yang tidak setia lagi sekarang. Dalam sekali itu, Pak. Nah, sebelum menggali lebih jauh tentang apa itu trust, apa itu loyalty, apa itu experience yang sekarang menjadi faktor-faktor yang amat sangat dinamik, Pak ya. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai masuk dari audiens. Mohon izin ini, Pak Andreas, Pak Riko, Ya, apakah silakan. Kita akan coba jawab sekarang atau kita kumpulkan dulu baru disampaikan nanti di akhir sesi? Monggo, yang enaknya aja sih Pak. Oke, izin kita menyampaikan sekarang aja Pak ya, khawatir nanti silakan, Pak. Pertanyaan dari audiens begitu banyak, jadi khawatir nanti nggak kejawab oleh Bapak. Ini pertanyaan dari Pak Nurholis, Garut. Kelihatannya disampaikan kepada Pak Riko. Saya bacakan ya Pak ya. Ya boleh. Mohon izin. Bagaimana program BSI dalam membantu pengembangan bisnis UMKM di era digital saat ini, khususnya dalam membangun budaya bisnis secara digital. Silakan, Pak Riko. Ya, terima kasih. Jadi memang tentunya amanah yang disampaikan oleh pemerintah ya dalam hal ini pada saat launching pertama kali peresmian untuk BSI itu adalah bagaimana kami juga bisa berperan lebih banyak lagi di UMKM, gitu ya. Nah ini tentunya menjadi challenge terbesar kami dan ingin kami pastikan semuanya bisa deliver sesuai dengan ekspektasi. Nah, secara konkret sebenarnya beberapa hal sudah kami coba inisiatifkan. Kami sudah membuka semacam UMKM Center gitu ya. UMKM Center ini pertama kita coba lakukan di Aceh gitu ya, karena juga memang Aceh menjadi pusat sekarang ini layanan untuk konun syariah gitu ya. Nah, di sana tentu kita mengembangkan berbagai macam partner UMKM untuk sama-sama bagaimana UMKM ini bisa melangkah ke level digital gitu ya, dari bagaimana mereka bisa menjual produknya, terus kemudian bagaimana juga transaksi-transaksi terkait kebutuhan mereka di transaksi pembayaran maupun transaksi-transaksi lain pendukungnya, itu semua kita coba ajak untuk mengenal sisi literasi syariah sekaligus sisi digitalnya. Nah, itu yang coba kami lakukan. Tentunya itu didukung juga dengan aspek pembiayaan juga, gitu ya. Kami punya beberapa solusi terkait dengan UMKM, ya, seperti untuk pengembangan pembiayaan dan lain-lain. Itu coba kami arahkan ke digital, sehingga pengajuannya dan prosesnya itu semakin mudah dan semakin cepat. Itu kira-kira yang coba kami lakukan di tahun pertama BSI ini, dan insya Allah segera memberikan hasil yang terbaik. Amin. Baik, terima kasih Pak Riko. Ini ada satu pertanyaan juga untuk Pak Andreas nih Pak. Izin Pak Andreas. Silakan, ini Pak. dari Pak Usman dari Cirebon.
Beliau tadi mencoba mengkaitkan antara yang disampaikan Pak Andreas di awal sesi penjelasannya tadi dengan yang barusan dibahas oleh Pak Riko berkaitan dengan layangan putus. Ini beliau menanyakannya tapi kepada Pak Andreas nih. Bagaimana pandangan Pak Andreas berkaitan dengan customer yang makin sulit loyal dan justru resisten dengan berbagai offering yang disampaikan digital perbankan yang semuanya menawarkan kemudahan dan kenyamanan. Silakan, Pak. Oke. Kalau kami melihatnya itu sebagai pertama tantangan, tetapi yang kedua juga sebagai kesempatan. Ya. Tantangan ini dan kesempatan, kenapa kita melihatnya dari dua hal tersebut ya? Karena kan seperti cerita saya tadi bahwa mungkin 10 tahun lalu kita tidak pernah berpikir bahwa ada perusahaan ride hailing punya kemampuan untuk menjual produk perbankan, atau bisa nasabah bisa melakukan pinjaman melalui aplikasi tanpa memerlukan suatu proses yang di perbankan itu kita sebut proses konvensional, ada verifikasi fisik, cek income dan lain-lain ya. Nah, tapi dari sisi nasabah ini kan sangat diuntungkan. Artinya nasabah sekarang mempunyai pilihan yang lebih banyak. Nasabah juga dimudahkan. Pasar semakin terbuka luas. Ini sesuai dengan directions dari regulator untuk menciptakan suatu financial inklusi ya. Jadi makin banyak pangsa pasarnya, makin luas yang kita sebagai konvensional bank itu tidak bisa jangkau, sekarang bisa terjangkau. Nah, buat kita juga keuntungan. Pasar kita yang tadinya kita tidak, pasar-pasar atau market yang tadinya kita tidak berani sentuh, karena mungkin kita tidak tahu cara menanganinya atau kita tidak punya kemampuan teknologi menanganinya. Dengan perkembangan teknologi, dengan ada pihak lain yang membuka pasar, kita kan jadi semakin mengenal. Nah, dari sisi internal sendiri, ini juga membuat kita semakin kreatif, memaksa kita semakin kreatif, sehingga kita juga semakin efisien, tidak hanya dari sisi cost, waktu kita sebut efisien, tapi efisien juga dalam sisi melayani nasabah. Nah, jadi ini kita melihatnya selalu dari dua sisi, opportunity dan tantangan. Jadi kalau kita ngelihat sih lebih ke arah pasar semakin luas, bagaimana kita men-tap opportunity tersebut, bagaimana kita menciptakan positioning yang mungkin tadi saya pinjam kata-katanya Pak Riko, positioning yang unik, ya, sehingga nasabah itu melihat value proposition yang cukup kuat, dan sesuatu yang membuat ketergantungannya makin meningkat dan dalam konteks memudahkan hidup customer. Ya, itu sih sah-sah saja karena dari sisi persaingan, loyalty yang semakin lama semakin rendah, itu ya memang trennya ke arah sana. Jadi mau nggak mau kita harus semakin kreatif mencari value proposition yang unik, ya. Tapi jangan khawatir, market itu masih terbuka luas karena Indonesia kalau dilihat bankable population baru sekitar 40 sampai 50 juta tergantung business mana yang mau kita pakai, sedangkan penduduk 325 juta. Jadi sih menurut saya tidak ada yang perlu ditakuti. Semua elemen diuntungkan, baik pelaku industri maupun nasabah dengan adanya tren yang bergerak sangat cepat didukung oleh perkembangan teknologi. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Oke. Ini ada satu pertanyaan tidak secara spesifik menjurus apakah ingin ditanyakan kepada Pak Riko atau ke Pak Andreas. Jadi mungkin Bapak berdua bisa nanti saling memberikan jawaban yang saling melengkapi. Ini kebetulan mengutip dan mengkritisi tentang pembahasan kita tadi mengenai super apps yang makin mainstream ya Pak ya. Ditanyakan oleh Ibu Fenty dari Surabaya ini. Beliau menanyakan,
apakah dengan makin mainstreamnya super apps di layanan digital banking ini artinya ada layanan yang bersifat lintas industri. Tidak saja bank melayani jasa perbankan, tapi juga bank yang melayani jasa yang melengkapi layanan perbankan lainnya. Silakan, Pak Riko mungkin. Atau Ya. nanti dilanjutkan Pak Andreas. Ya, boleh. Mungkin tadi kami coba lengkapi lagi tadi penjelasan di awal ya Pak Kris. Jadi Silakan. ya memang terkait dengan super app ini ya kekuatannya nanti akan ada di ekosistem gitu ya. Jadi Pak Andreas tadi udah clear tadi sampaikan bahwa mungkin tidak hanya layanan single service saja gitu ya, bisa multi services. Dan multi services ini tidak hanya untuk financial gitu ya. Jadi kalau di kami sendiri di BSI itu, BSI Mobile beyond dari financial gitu. Jadi layanan seperti sosial gitu ya, spiritual dan lain-lain itu juga sudah disediakan. Dan even financial sendiri pun itu juga sudah kita lebarkan gitu ya. Artinya layanan-layanan bagaimana kita bisa memenuhi terkait dengan investment gitu ya. Investment juga karena uniqueness kami adalah emas gitu ya. Di situ juga bisa menabung emas secara virtual. Terus kemudian nanti ke depan juga bukan tidak mungkin layanan untuk pengajuan seperti sertifikasi halal gitu ya. Itu juga bisa saja dilakukan di di banking apps ini. Lalu kemudian juga tentunya mungkin saja seperti sekarang pendaftaran haji gitu ya, pendaftaran haji sudah bisa dilakukan juga di BSI Mobile gitu ya, karena memang dari izin dari Kementerian Agama juga memungkinkan layanan perbankan untuk memberi layanan akses untuk mendaftarkan haji. Nah itu semua tentu akan terus bertambah dan berkembang. Artinya tadi itu ya. Pemenangnya adalah bagaimana bisa menyediakan konten, bagaimana bisa menyediakan uniqueness gitu ya, sehingga time consuming yang dilakukan oleh customer itu bisa betul-betul untuk di apps tersebut gitu ya. Nah, kami mencoba gitu ya melihat bahwa 24 hours gitu ya dari kita ngapain aja sih sebenarnya gitu kan. Mungkin mostly karena ini syariah ya kegiatan dari seorang muslim apa sih misalkan dari starting dari sholat gitu ya, itu semua di remind. Terus kemudian juga bagaimana kalau dia di lokasi yang berbeda dengan masjid terdekat, mungkin dia punya kewajiban untuk zakat. Jadi beyond dari finansial pun harus kita coba berikan layanan tersebut ke customer, sehingga akhirnya customer punya pilihan, mereka mau menghabiskan waktunya yang tadi saya bilang semakin tidak setia dan semakin mahal, itu mau rela ikhlas menghabiskan waktunya untuk menggunakan apps tersebut. Nah, itulah kira-kira. Jadi kalau pertanyaannya singkatnya sangat dimungkinkan untuk akan terjadi cross services. Dan itu tinggal nanti bagaimana juga kita lihat dari sisi regulatornya juga ketentuan yang saya rasa juga sangat memungkinkan melihat perbankan dalam mengelola aplikasi gitu ya secara sistem selalu dipantau dengan monitor dengan kuat gitu ya, dan selalu mengikuti ketentuan-ketentuannya. Jadi alhamdulillah itu menjadi satu modal aplikasi di perbankan itu semakin siap untuk bisa melayani lebih dari sekedar financial services. Itu Pak Chris. Baik, Pak Andreas, silakan memberikan tanggapannya. Sekaligus mungkin bisa jadi closing statement karena saya harus izin menutup sesi ini karena terbatasnya waktu. Tapi mudah-mudahan diskusi ini terus akan berlanjut setelah ini. Silakan Pak Andreas, kira-kira poin penting apa yang bisa merangkum seluruh diskusi kita hari ini tentang shifting, tentang apa itu super apps yang makin mainstream. Silakan Pak. Oke, saya mungkin hanya menambahkan sedikit, hampir semua poinnya saya setuju dengan Pak Riko dan sudah dimention oleh Pak Riko. Ya, jadi ini kan semua didorong oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, plus didukung oleh perubahan customer behavior. Akselerasinya itu 2 tahun terakhir ini terjadi di seluruh dunia ya. Kalau relate ke pertanyaan yang tadi, kalau kita merujuk ke beberapa negara maju seperti di Eropa, itu open banking atau platform di mana seperti contoh yang tadi Pak Riko sebut, mungkin saja ke depannya nasabah BSI bisa buka layanan Danamon di aplikasi Danamon, ataupun nasabah Danamon bisa mengakses layanan BSI di aplikasinya
Danamon, ya itu sangat memungkinkan karena kan balik ke konsep ekosistem daripada quote unquote Danamon have to go all the way untuk menyediakan layanan syariah. Kenapa kita tidak bekerja sama dengan BSI secara platform ekosistem yang memang merupakan subject matter expert di area syariah? Itu kedepannya mungkin bisa terjadi. Begitu juga kalau kita lihat hari ini, karena kita positioningnya sebagai bank konvensional, hal-hal tersebut sudah kita mulai lakukan di Bank Danamon ya. Contohnya kita bekerja sama dengan peer-to-peer company, di mana pembukaan rekening kita bisa dilakukan di partner kita di peer-to-peer. Mereka bisa melakukan pembukaan rekening, bisa mengakses inquiry balance, tidak hanya di peer-to-peer company, tapi di e-commerce, di e-money, dan dengan rate hailing kita juga sudah bekerja sama dalam konteks pelayanan kartu kredit ya. Nah itu sangat memungkinkan karena industri akan bergerak ke open banking, tujuannya pasti untuk memudahkan nasabah dan juga dari sisi financial inclusion itu akan semakin cepat dengan adanya open banking. Nah, bagaimana dari sisi pelaku industri dan tentu regulator mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin cepat? Karena faktor tadi yang disebut trust itu menjadi penting supaya industri ini bisa berkembang dengan sehat ya. Karena kita lihat tren terakhir di 6 bulan terakhir lah banyak berita-berita di media mainstream yang terkait dengan social engineering, penyalahgunaan teknologi. Nah, itu bagaimana kita bisa menyeimbangkan, memastikan bahwa teknologi memudahkan, tetapi saat yang bersamaan juga dari sisi security dan protection itu bisa tercover dengan baik. Nah, biarlah industri ini berkembang dengan pesat untuk memastikan pelayanan nasabah itu yang terbaik, dan bagaimana kita sebagai pelaku industri tentunya bisa mencari our own value proposition dan target market, sehingga uniqueness yang itu bisa terdevelop, seperti yang diambil contoh Pak Riko, BSI tentunya target marketnya jelas, mereka punya uniqueness sendiri, sedangkan Bank Danamon dan bank konvensional lainnya tentunya kita juga punya target market sendiri, dan kita bagaimana menciptakan service pelayanan yang disesuaikan dengan target market tersebut, sehingga secara positioning kita unik, dan dependensi nasabah kita juga semakin lama semakin tinggi, sehingga loyalty itu tercipta. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, demikian kira-kira yang kita bisa simak pembicaraan dari Pak Andreas dan Pak Riko tentang bagaimana ke depan industri Outlook Wisdom ini harus kita sikapi dengan lebih baik lagi. Kita berikan aplaus meriah untuk Pak Andreas dan Pak Riko. Terima kasih banyak Pak Andreas, Pak Riko. Salam sukses, sehat selalu untuk Bapak berdua. Pagi, sama-sama. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sesi luar biasa ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita tetap akan mengikuti pemaparan dan diskusi industri Outlook Wisdom di bidang otomotif dan properti yang akan mengangkat tema The Comeback of Demand. Selamat mengikuti industri perkembangan Indonesia Outlook 2022. Fast and Brave, the Year of Tiger. Terima kasih. Terima kasih. Salam Pak Andreas, Pak Kris, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.